Oke. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Siti Sukarsih selaku Kepala UPT SD Negeri Padang Bulu, kepada seluruh Dewan Guru UPT SD Negeri Padang Bulu yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang hadir, Dewan Guru yang hadir di sini, atas partisipasinya, kesempatan waktunya untuk berkenan hadir di acara saya, yaitu Desiminasi Budaya Positif, yang mana ini adalah kami akan menyampaikan materi menularkan ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak 2 bulan terakhir ini. Kemudian materi ini memang sangat perlu dan harus disampaikan ke Dewan Guru yang ada di SD Negeri Padang Bulu. Jadi bagaimana? Apakah Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya? Semangat, oke. Supaya tidak mengantuk, saya akan ice breaking dulu. Biasa kita sebagai guru selalu melakukan ice breaking, tujuannya adalah untuk mencairkan suasana, supaya suasana tidak tegang. Coba ada ice breaking tepuk 1 sampai 5. Langsung ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu supaya kita tidak stres, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membahas masalah budaya positif, namun sebelumnya ini ada beberapa pernyataan. Apakah kita setuju atau tidak? Ada satu sebelum masuk materi. Pemberian hukuman oleh guru dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju tidak? Setuju ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Selanjutnya yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah setuju? Setuju semua berarti. Kemudian karena materi kita adalah budaya positif, kita akan mengenal dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Keyakinan, nilai-nilai universal maksudnya secara umum. Keyakinan yang kebaikan secara umum yang kita yakini, yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sekolah kita juga sudah menerapkan budaya-budaya positif semuanya. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingat apa kira-kira budaya sekolah kita yang membedakan dengan sekolah lain, Bapak? Ada yang berkenan menjawab? Atau saya tunjuk ya? Bapak Tommy juga. Apa kira-kira? Budaya positif yang ada di sekolah kita. Menurut saya yang pertama itu apabila ketika siswa disuruh oleh guru, mereka langsung melaksanakan. Terutama kalau guru menyuruh ambil sampah, mereka
langsung mengambil sampah. Itu budaya merupakan salah satu contoh budaya positif. Kemudian kerapian dalam contoh berpakaian itu merupakan budaya positif dan sebagainya. Bagaimana pendapat dari Bapak Guru yang lain? Setuju ya? Iya, budaya sekolah kita tadi dijelaskan oleh Pak Tommy adalah anak selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang sudah dicontohkan oleh Bapak atau Ibu Guru. Salah satunya adalah misalnya mengambil sampah secara bersama-sama. Kemudian anak selalu memakai seragam sesuai harinya, betul sekali. Kemudian yang sudah diterapkan di kelas saya adalah saya menerapkan budaya membaca, karena memang anak itu kalau disuruh belajar membaca itu sangat sulit. Jadi saya menerapkan budaya positif. Seminggu sekali saya anak saya ajak ke perpustakaan untuk belajar membaca bebas. Di situ banyak buku cerita di perpustakaan kita. Kita persilakan anak untuk membaca sesuai keinginannya. Selanjutnya, nah untuk materi pada pagi hari ini adalah untuk menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama adalah ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, yang kedua keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, dan yang ketiga segitiga restitusi. Sebenarnya ini sudah sering kita dengar. Ada tidak kira-kira bahasa ataupun tulisan yang kosakata yang belum pernah Bapak dengar, Bapak Ibu dengar? Dari 6 kalimat tersebut. Apa? Boleh? Segitiga restitusi. Iya, benar sekali. Memang saya sendiri juga waktu itu masih jarang sekali mendengar kata segitiga restitusi. Ini memang masih jarang kita dengar. Lanjut kita ke sebelum materi. Di sini ada permainan namanya cobalah buka. Permainannya adalah Bapak Ibu yang sudah duduk berpasangan, nanti salah satu dari Bapak atau Ibu mengepalkan tangan sambil membayangkan ada benda yang sangat berharga di tangan kita. Nah, teman kita dia akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara dan berbagai teknik ingin mengetahui apa isinya. Nah, bagaimana? Kita praktekkan maju ke depan atau sambil duduk? Kan? Apa? Tidak apa-apa. Silakan. Silakan. Ada yang berkenan? Ya Pak Samsul, boleh? Duduk, aku berdiri Pak. Sambil duduk boleh. Nah, boleh. Ya sama Ibu Siti ya? Coba. Silakan. Coba saya apa isinya berkas Pak? Bapak aja. Pak, dulu tanya Pak, yang lima. Cukup ya? Terima kasih kepada Pak Samsul dan Bu Siti yang sudah mempraktekkan pelajaran gerakan tangan. Nah, itu menggambarkan Bapak Ibu kalau dikaitkan dengan disiplin positif. Tadi Pak Samsul
dia tidak akan membuka kepala tangannya walaupun sudah dirayu sama Ibu Siti, katanya mau dikasih uang, sampai Ibu Sitinya marah-marah, tetapi Pak Samsul tetap tidak, karena di dalam hatinya dia tidak akan membuka. Sekarang dikaitkan dengan budaya positif, yaitu kita akan melaksanakan atau melakukan sebuah perbuatan yang sifatnya positif ataupun negatif. Itu tergantung dari dalam hati, dari dalam diri kita sendiri. Walaupun dari pihak dari luar akan ada memarahi ataupun mengancam, ada hukuman sanksi yang berat, kalau memang dari dalam hati kita tidak berkenan, tidak akan terlaksana. Kemudian ada beberapa ilusi atau anggapan-anggapan. Yang pertama yaitu ilusi anggapan guru dapat mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa guru selalu bisa mengontrol murid, menyuruh murid. Guru apa yang kita kehendaki pasti akan dilaksanakan oleh guru. Tetapi kenyataannya sebenarnya murid itu di dalam hati, kalau dia itu ingin menolak, ya menolak. Kalaupun dia melaksanakan, pasti dia itu karena itu tadi ada motivasinya itu terpaksa. Selanjutnya, kita beranggapan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk kita semua. Kita mendapat nasihat positif, kemudian mendapat bimbingan. Kita selalu beranggapan bahwa itu akan bermanfaat untuk diri kita, tetapi belum tentu. Anak kita nasihati mati-matian, kita bimbing, tapi nyatanya hasilnya belum tentu anak itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masih ada saja satu dua anak yang selalu melanggar peraturan. Selanjutnya, anggapan bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik seseorang, kita beranggapan orang itu akan berubah, akan menguatkan selama ini. Walaupun kita kritik secara langsung, tetapi tidak, kembali lagi ke motivasi dari diri orang tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yaitu kita selalu beranggapan tadi guru itu akan itu tadi memaksa murid dalam segi apapun. Kita suruh ke sana, ngambilkan ini, ngambilkan itu. Tetapi teori-teori seperti itu sekarang sudah mulai bergeser. Jadi Bapak Ibu memang sebagai guru itu harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengupgrade ilmu-ilmu yang terbaru. Selanjutnya, ada namanya stimulus, ada namanya teori kontrol. Satu, kalau teori stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan atau zaman dahulu. Nah, sekarang teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Bisa sebagai contoh, anak melakukan sebuah kesalahan, dia tidak mengerjakan PR, pasti kita langsung beranggapan, kita pandang anak itu, oh dia itu berperilaku buruk, menyalahi aturan. Nah, ada teori kontrol ini beranggapan bahwa anak itu memiliki tujuan, maksudnya dia itu ada semacam penyebabnya kenapa dia itu tidak mengerjakan PR, mungkin lupa, ngomong kesiangan dan sebagainya. Kemudian kalau pada stimulus respon tadi sudah dijelaskan, saya bisa mengontrol orang lain, guru bisa mengontrol orang lain, guru bisa mengontrol siswa. Tetapi pada teori kontrol, guru tidak bisa mengontrol, hanya
hanya memberikan motivasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau anak melakukan kesalahan, kita panggil. Yang satu pasti kita kebanyakan kita menghakimi satu bersalah, satu tidak bersalah. Itulah satu menang, satu kalah pada siswa. Nah, pada teori kontrol sekarang, semua siswa dianggap menang. Jadi kita tidak ada dua anak yang bersalah tadi kita panggil, kita nasihati. Jangan yang bersalah langsung dijatuh, dibikin ngedor. Memang kamu dulu yang salah, kamu dulu yang betul. Nah, pada teori kontrol ini banyak teorinya. Dia memukul lebih dulu mungkin punya alasan, tidak sengaja, atau mungkin diejek. Yang mengejek juga punya alasan. Kenapa dia mengejek dulu? Nah, jadi maksudnya pada teori kontrol sekarang itu tidak ada yang satu menang satu kalah. Semua anak itu menang, dianggap. Karena itu akan, kalau kita satu menang satu kalah, itu akan menjatuhkan atau sifat anak, dia menjadi minder dan sebagainya. Nah, untuk langsung lanjut ke materi, untuk teori menanamkan budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, atau hukuman. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan tanpa adanya sokongan ataupun karena hukuman atau karena dimarahi. Jadi murni, namanya disiplin berarti murni dalam diri kita sendiri dan berasal dari ataupun berasal dari diri siswa itu sendiri. Lanjut. Dalam melaksanakan disiplin positif ada nilai-nilai yang kita percaya, yaitu yang sekarang adalah P5, Profil Pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perbuatan baik positif itu kita percaya bahwa berdasarkan iman dan takwa. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kristis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan budaya. Lanjut, ada motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Dalam kita melaksanakan sebuah tindakan, itu tentu ada motivasi yang berasal dari kita. Satu, kita melaksanakan sebuah tindakan itu motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita melaksanakan sebuah tindakan, pekerjaan atau bertugas karena untuk menghindari ketidaknyamanan karena ataupun hukuman. Nah, saya akan berangkat setiap hari, murid akan berangkat setiap hari karena takut dihukum oleh guru. Kalau alfa sekali dia akan. Yang kedua, ada melakukan sebuah tindakan dan disiplin dan motivasinya adalah karena ada imbalan. Anak akan selalu belajar karena ada iming-iming imbalan atau mungkin imbalan dari orang tua. Nanti kalau kamu juara satu, saya belikan HP. Sebenarnya itu kurang efektif. Kurang efektifnya apa? Kalau tidak dibelikan HP, mungkin keinginan untuk belajar itu akan menjadi berkurang. Yang diharapkan itu motivasi segala sesuatu untuk melakukan tindakan positif itu adalah menjadi diri sendiri, kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita ingin mencontohkan kepada diri sendiri dan ingin
mencontohkan kepada orang lain. Kira-kira seperti itu. Ada yang bisa mencontohkan sebuah tindakan anak, tetapi karena dia terpaksa melakukan karena takut dihukum. Ada yang bisa memberikan apa? Takut dihukum, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Saya akan melaksanakan ini. Kalau tidak, saya akan dihukum oleh Pak Guru. Ada yang bisa memberi contoh? Ibu, Bapak? Iya, kata Bu Yeni tingkat kelas. Tingkat kelas ini, anak ini akan melaksanakan tingkat. Kalau tidak, dia akan takut dimarahi guru. Sebenarnya yang kita harapkan bukan seperti itu ya. Yang kita harapkan adalah menghargai diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Sudah sedikit agak dipahami ya. Jadi materinya semoga nanti bermanfaat untuk kita. Ada yang bisa diambil. Kemudian selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita bahas dulu pengertiannya hukuman. Hukuman adalah sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Kemudian kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati oleh guru dan murid. Ada segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, maksudnya dari perbedaan-perbedaan ini hukuman. Pada saat kita menemui anak yang bersalah, selama ini kita selalu menghukum, tetapi hukumannya itu tidak sesuai, tidak selaras, tidak serelasi dengan apa yang dia laksanakan. Misalnya, anak mematahkan pensil temannya, kita marahi, kita maki-maki, apa kesalahan dan sebagainya. Sudah itu, anak menjadi down, merasa minder, tidak percaya diri. Kalau pada konsekuensi, teori konsekuensi, kita beri dia konsekuensi sesuai apa yang dia perbuat. Anak mematahkan pensil kawannya, ditanya apakah dia sengaja atau karena emosi. Nah, konsekuensinya nanti dia disuruh mengganti pensil yang patah tersebut. Nah, itu kalau pada teori dan konsekuensi. Pada teori restitusi itu tadi, dia itu kita panggil kedua anak itu tersebut, kita panggil, kita klarifikasi bahasa kita. Sebenarnya itu apa? Tidak langsung ujung-ujung kita marahi, itu tadi langsung kita salahkan. Yang merasa benar dia akan bangga, akan merasa jaya, wah aku disayang guru dan sebagainya. Yang merasa salah, ya akan ada nanti kalau dihukum seperti itu dimarahi, ya akan ada rasa dendam, benci kepada kita sebagai guru. Nah, contoh lagi, saya beri contoh antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Misalnya anak menumpahkan air minum di rumah kita, pas ada tamu, mungkin anak kita marahi, langsung marahi, pokoknya seperti itulah kita marahi. Nah, kalau konsekuensinya ya kita nasihati, kita tanya, kita omongi hati-hati, apalagi kalau anak kecil. Kalau anak yang sudah besar, konsekuensinya kita suruh membersihkan, ya, membersihkan air yang tumpah. Apalagi kalau di sekolah, dia membuang sampah sembarangan, konsekuensinya kita suruh ambil sampah tersebut. Selanjutnya, kita harus bisa membedakan yang namanya konsekuensi dan hukuman. Ada satu pernyataan, apakah itu nanti hukuman atau konsekuensi? Anak disuruh mencatat 100 kali di bukunya, saya tidak akan terlambat ke sekolah, karena anak tersebut sering terlambat.
kira-kira konsekuensi atau hukuman? Kira-kira apa? Anak, supaya kamu tidak sering terlambat, tulis dihukum 100 kali. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya? Iya benar sekali. Konsekuensi karena itu ya untuk memotivasi. Selanjutnya, Anda disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Iya, kata Tommy tepat sekali. Hukumannya dia terlambat, langsung disuruh dinasihati Mario, kita suruh. Berarti tidak ada relasi, tidak menyambung antara kesalahan dia dengan hukumannya. Seharusnya ya tadi ada konsekuensinya yang agak seimbang. Kamu nanti mengikuti pelajaran yang tinggal 10 menit. Itu memang ada nyambung. Kita sekarang dilawan untuk memberi hukuman-hukuman yang terlalu berat kepada murid. Selanjutnya, Anda disuruh membersihkan coretan yang dia buat di meja. Coret-coret, kemudian dia suruh membersihkan. Konsekuensi sudah selaras ya. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena anak tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi hukuman menjawab pertanyaan langsung disuruh berdiri. Apa? Iya, kata masuk dulu dan Pak Tommy hukuman. Kalau konsekuensinya ya kita nasihati supaya lebih belajar dia hati. Selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman tidak sesuai dengan kesalahannya. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pelajaran PJOK disuruh lari-lari biar tambah sehat. Kalau mendapat ya terlambat. Konsekuensi ya, kalau menurut saya sih konsekuensi. Ya, menurut beliau konsekuensi. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan, itu sebenarnya kita akan menghukum diri sendiri. Karena penghargaan sifatnya tidak efektif, tidak baik. Sekarang itu sebenarnya memberi hadiah kepada anak kalau sifatnya tujuannya untuk mengefektifkan siswa, untuk rajin belajar, itu sebenarnya baik. Yang baik sebenarnya ya kita berikan motivasi terus, tetapi sampingannya adalah diberi penghargaan. Yang selanjutnya merusak hubungan. Ada juga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Saya akan membahas yang penghargaan mengurangi kualitas. Ada sebuah tim yang 2 kelompok yang sedang bekerja bersaing mengerjakan sesuatu. Nah, yang satu mendapat embel-embel dari pihak lain. Kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaan ini secara kelompok, kamu akan mendapat hadiah 100.000. Kelompok satunya dia tidak mendapat hukuman dari pihak lain. Ternyata menurut ilmiah, secara kenyataan, memang benar yang mendapat hadiah tadi dia akan bekerja baik. Tetapi bukan tujuannya untuk bekerja baik secara sportif, karena ada imbalan tersebut. Sedangkan yang tanpa ada imbalan tadi, pihak kelompok satunya, dia akan tetap berusaha lebih baik. Sekarang sama-sama dibandingkan. Yang dari mendapat hadiah, kemudian mendapatkan suatu pekerjaan tidak mendapat hadiah, maka motivasi yang mendapat hadiah itu menurun.
Sekarang tidak ada hadiah. Buat apa saya susah payah mengerjakan bagus-bagus? Yang penting pekerjaan saya selesai. Nah itu. Jadi penghargaan mengurangi kualitas. Begitu juga kreativitas. Pak guru pasti lebih sudah bisa mengira-ngira. Penghargaan justru akan menghukum kita semua. Yang paling baik adalah motivasi dalam diri kita. Nah, untuk menerapkan budaya positif selanjutnya adalah kita menerapkan keyakinan kelas. Di sini, mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Sebenarnya sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan yang dibuat secara bersama-sama. Ya sifatnya memiliki nilai kebaikan, nilai kebajikan, tetapi sifatnya umum. Sifatnya umum. Sebagai contoh, jagalah kebersihan. Itu kalau keyakinan. Jagalah kebersihan ruang kelas. Keyakinan kelas biasanya banyaklah menggunakan bahasa positif dibanding negatif. Kalau bahasa negatifnya, dilarang membuang sampah di kelas. Nah, kalau zaman dahulu seperti itu, dilarang merokok, dilarang berjalan melewati ini. Nah, kata-kata dilarang di sini biasanya mengandung makna seseorang akan penasaran. Jika saya melanggar aturan tersebut, apa kira-kira hukumannya? Kita justru akan termotivasi untuk melanggar. Tetapi pada keyakinan kelas di sini menggunakan bahasa yang positif, yaitu itu tadi misalnya sebagai contoh, jagalah kebersihan kelas kita. Bukan dilarang membuang sampah di dalam kelas, bukan. Kalau jagalah kebersihan, kita akan termotivasi. Anak akan termotivasi selalu menjaga kebersihan ruang kelas. Itulah kalau peraturan zaman dahulu itu kata-katanya banyak yang menggunakan kata-kata negatif. Nah, di sini sebagai contoh antara keyakinan dan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Pada teori keyakinan di sini, kita yakin kalau kita menggunakan helm, kita mudah-mudahan kalau terjadi kecelakaan, kita akan selamat. Itulah keyakinan kita. Bukan peraturan sebenarnya. Kita tidak, peraturannya menggunakan helm supaya tidak kena tilang. Memang benar, tapi inti keyakinan yang timbul dalam diri kita, motivasi yang ada di dalam kita ini adalah supaya kita itu selamat. Anak tidak akan membuang sampah di ruang kelas. Keyakinan kita adalah kalau ruang kelas kita nyaman, bersih, kita akan belajar nyaman. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan? Itu pada saat pandemi, keyakinannya adalah untuk kesehatan kita sendiri, bukan karena supaya dikena tegur sama pemerintah tidak pakai masker kena hukuman. Kita yakin. Nah, nanti Bapak Ibu boleh mempraktekkan membuat keyakinan kelas, tetapi yaitu dengan menggunakan bahasa positif. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya guru yang menentukan. Nah, ini ada. Selanjutnya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru yang bersifat universal, umum. Tadi misalnya saling menghormati, itu sifatnya umum. Kalau ada anak yang berkelahi, ada anak yang mengejek, itu berarti nanti melanggar keyakinan kelas, tidak saling menghormati. Kemudian ada anak yang sedang pada saat guru menerangkan
seperti biasa kita kadang emosi, anak itu tidak mendengarkan. Kita nasihati, ada tak keyakinan kita sesuai dengan perbuatan kami? Apa keyakinannya itu? Tidak menghormati guru pada saat menerangkan. Jadi membuat keyakinan kalian di sini sifatnya umum. Selanjutnya, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah tanpa diajak dulu. Kemudian mendadak juga bisa. Itu tadi pada saat kita menerangkan, ternyata anak bercerita langsung kita panggil, kita tampar, tidak boleh, kita marahi. Harus kita kaitkan dulu dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, ada tata cara simpel, tata cara kita membuat keyakinan jelas, bisa nanti dipraktekkan oleh Bapak Guru semua, kita sama-sama praktek. Guru mempersilahkan warga sekolah ataupun murid untuk mencurahkan apa keinginan dia, peraturan, keyakinan yang ingin diterapkan di kelas. Nanti ditulis, dikumpulkan ke semua guru, dibahas bersama-sama. Itu. Yang kedua, mencatat semua masukan. Mencatat keinginan dari murid. Yang selanjutnya ditinjau kembali curahan ataupun keinginan dari murid yang sudah dikumpulkan. Nanti ditinjau. Kita seleksi yang bagus-bagus keinginan dari murid itu kita terapkan, yang kiranya tidak sesuai nanti kita tidak usah terapkan. Kemudian kita akan menyusun keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, tetapi yang sifatnya memang umum. 3-7 keyakinan boleh. Kalau sudah lama meninjau dan menyetujui kalau kira-kira sudah tidak sesuai, sudah berjalan beberapa lama, ditinjau kembali. Nah, yang terakhir adalah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas supaya semua murid bisa mengetahui. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih semangat? Semangat ya? Ya. Walaupun masih agak bingung, tapi mudah-mudahan adalah sedikit yang nanti bisa kita terapkan di ranah didik kita. Coba supaya tidak mengantuk, kita es breaking. Apakah ada yang punya es breaking? Ada tak? Ada? Tidak ada. Kalau tidak berarti dari saya sendiri. Tepuk semangat, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, boleh. Ayo, supaya tidak ngantuk. Ngantuk ya? Kita ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya 5 untuk menerapkan budaya positif, yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Yang satu sebagai penghukum. Nah, apabila kita mendapatkan anak yang bermasalah, entah itu berkelahi ataupun mengalami masalah belajar ataupun kendala dan sebagainya, kita akan memanggil anak tersebut. Nah, dalam memanggil atau mengklarifikasi masalah tersebut, ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau anak bermasalah berkelahi, selama ini kita sebagai penghukum yaitu selalu memarahi anak. Kenapa kamu mencopet? Kenapa kamu tidak mengerjakan sendiri? Itu sebagai contoh, sebagai penghukum. Penghukum tadi sudah dijelaskan, bisa dengan kata-kata kasar atau dengan fisik. Sekarang tidak boleh. Ada posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah.
Jadi kita menasehati sedalam mungkin sampai anak tersebut menyadari kesalahannya. Teori yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Kalau anak bersalah, kita tanya-tanya, sudah, kamu tidak apa-apa mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR. Besok-besok jangan diulang lagi ya, silahkan duduk. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kalau posisi kita sebagai teman, anak akan merasa nyaman dengan kita. Pak guru tidak marah dengan aku. Kalau penghukum tadi, marahin. Pembuat rasa bersalah tadi, anak itu dinasehati sampai dia sadar bahwa dia bersalah. Kalau sebagai pemantau, dia menasehati, kemudian benar-benar dia juga merasa bersalah, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau kamu keyakinan kelas kita, kalau kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelasnya apa? Berarti tidak bertanggung jawab, misalnya tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir yaitu posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, kita tanya, misalnya anak tidak mengerjakan PR, kita tanya, apa permasalahan dia itu tidak mengerjakan PR? Kemudian penyebabnya, mungkin dia punya alasan, itu tadi, bangunnya kesiangan, sehingga dia tidak mengerjakan PR. Nah, kalau dia sudah tahu kesalahannya, kita carikan solusinya supaya dia selalu mengerjakan PR. Karena dia itu bangunnya kesiangan, berarti solusinya dia suruh mencari solusi sendiri. Apa supaya tidak bangun kesiangan. Selanjutnya ada tadi 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jika sebagai penghukum anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru. Kalau sebagai kita sebagai penghukum posisi kita. Kalau posisi kita menunjukkan pada siswa bahwa merasa bersalah, berarti anak akan merasa rendah diri. Kemudian posisi kita sebagai teman, maka anak menjadi tidak mandiri. Tidak mandiri. Kalau sebagai pemantau, anak agak sedikit mandiri, tetapi tidak sepenuhnya. Nah, yang paling baik adalah posisi kita itu sebagai manajer dan dalam menasihati anak. Kita menasihatinya netral, tidak memihak, kemudian memecahkan masalah dan mengarahkan untuk mencari solusi. Selanjutnya, untuk menerapkan disiplin positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di situ ada 1 bertahan hidup, 2 kasih sayang, 3 kebutuhan penguasaan, 4 kebutuhan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Kita kaitkan lagi dengan budaya positif tadi. Sebagai contoh, pada saat jam belajar, anak banyaklah yang jajan. Sebagai contoh. Nah, pasti dia memiliki alasan atau kebutuhan. Kita tanya, alasan dia itu apa? Mungkin alasan dia memang belum sarapan, merasa lapar, itu dikaitkan dengan
kebutuhan bertahan hidup. Kalau saya tidak membeli jajan sampai istirahat, saya akan lemas, tidak akan berpikir dengan baik. Padahal guru selalu menganggap belum waktunya jajan itu salah, kesalahan. Tetapi kita lihat dari kebutuhan anak tadi, kebutuhan anak tersebut adalah itu mungkin untuk bertahan hidup, dikaitkan dengan bertahan hidup. Yang selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang. Misalnya di dalam kelas anak berkelahinya kita kaitkan, kita tanya, mengapa dia berkelahi? Atau mengganggu kawannya, nyubit lah. Dikaitkan dengan kebutuhan kasih sayang ini. Kalau sebagai contoh Budi mencubit kawannya, maka satu kelas akan menjadi memperhatikan dia, menanyai ke dia. Mungkin selama ini Budi ini di dalam kelas tidak diperhatikan oleh guru, tidak ditanya, dia sudah orang yang pendiam, pemalu, tetapi dia tidak ada rasa kasih sayang. Dia butuh kasih sayang dari guru dan teman-temannya. Makanya dia membuat kesalahan. Apa yang kira-kira guru akan perhatian ke dia, kawannya itu akan memperhatikan dia. Yaitu sebagai contoh, tadi mencubit kawannya, padahal kawannya tidak bersalah. Nah, dia akan dipanggil, semua guru akan menasihati, perhatian. Kita guru jadi tahu, oh ternyata Budi ini anaknya sini. Nah itu berarti intinya adalah anak butuh kasih sayang. Selanjutnya ada butuh penguasaan. Ada seorang murid yang butuh kebutuhan yaitu penguasaan. Sebagai contoh, dia merasa paling hebat, paling ditakuti sama kawan-kawan. Kalau dia sudah merasa seperti itu, maka murid satu sekolahan akan menjadi takut, menurut, kemudian apapun yang anak itu inginkan akan terturuti. Kalau anak-anak SMP itu misalnya meminta uang kawannya, itu kebutuhan anak tersebut adalah kebutuhan penguasaan. Dia ingin menguasai apa yang dia miliki supaya diakui oleh semua orang. Itu kebutuhan penguasaan. Sebenarnya kita balikkan lagi, kesalahan yang dilakukan oleh murid, kita lihat dari kebutuhannya. Apakah kira-kira boleh? Yang selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Sebagai contoh, zaman sekarang itu anak itu tidak suka belajar itu suruh nulis atau mencatat, kemudian membaca, tidak zamannya lagi. Jadi kita turuti sesuai dengan perkembangan zaman, berarti belajar itu harus menampilkan video boleh. Kemudian apa yang anak miliki kompetensinya kita layani. Kalau zaman dahulu itu suruh nulis, menghafal. Kebanyakan anak sekarang itu senanglah dikasih tugas daripada disuruh mencatat atau menghafal. Kasih tugas, ya, mengerjakan soal dia masih suka, atau menampilkan pembelajaran dalam bentuk video. Jadi balik ke kebutuhan tadi, yaitu anak merasa bosan, jadi dia butuh kebutuhan kesenangan untuk melakukan sebuah aktivitas. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Mengajar itu ada rasa bosan, kita ajar anak belajar di luar kelas. Tidak apa-apa. Kita ajar untuk melihat-lihat apa. Karena belajar sekarang itu memang tidak harus mengejar materi. Yang dikejar justru sesuai kompetensi anak. Anak punya kompetensi pandai menyanyi, suaranya bagus. Kita kemudian kita ajarkan. Kita sering tampilkan anak dia ajak perlombaan.
anak itu bisa mengaji dengan suara bagus. Boleh kita gembleng, kita tampilkan mentalnya pada acara Isra Mi'raj Maulid Nabi yang sudah kita laksanakan, itu juga boleh. Nah, selanjutnya yaitu ada sebagai contoh, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu kira-kira itu kebutuhan kesenangan, kebutuhan apa kira-kira? Kalau anak TK, aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan apa? Dari 1 sampai 5 tersebut. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Bukan kesenangan ya, anak itu akan senang kalau kita sudah melayani apa yang dia inginkan. Anak TK nggak kejar-kejaran dengan guru juga. Selanjutnya, ibu kejar aku. Ibunya nurut, bu guru mengejar dia. Ibu senang kan kalau mengejar saya? Kira-kira dari dalam diri anak itu tersampaikan kebutuhan apa? Penguasaan, benar sekali dapat penguasaan. Dia biasa menguasai gurunya, menuruti apa yang dia inginkan. Selanjutnya, aku hebat kan? Bikin ibu bisa mengejar saya, kebutuhan penguasaan juga. Selanjutnya, Bapak Ibu, aku bosan belajar dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang ia tidak terpenuhi murid tadi? Iya, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Dia tidak kebutuhan salah satunya tidak terpenuhi. Bangsa. Nah, sekarang ada dunia berkualitas. Tidak perlu kita jawab. Ini sebagai motivasi untuk diri kita. Jawab dalam diri kita sendiri. Siapakah kira-kira orang yang paling penting dalam hidup Anda, dalam hidup kita selama ini? Nah, perlu kita jawab dalam diri kita sendiri saja. Kita pasti punya jawaban kan? Orang yang paling penting. Selanjutnya, nilai-nilai kebaikan atau kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Kita harus punya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita. Kalau Anda menjadi orang yang ideal itu bisa berubah sesuai dengan kehendak kita. Misalnya, sebagai seorang guru, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Untuk menciptakan budaya positif. Selanjutnya, adakah yang sangat Anda banggakan, Anda idam-idamkan? Apakah pekerjaan atau yang lain? Nah, yang selanjutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, sudah mencapai karir yang tertinggi maksudnya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda pada saat Anda sudah mencapai titik terpuncak yang sudah dijalani berarti. Kalau yang belum. Dan yang terakhir ini sedikit resolusi tadi, yaitu keadaan di mana seorang guru mengajak diskusi kepada murid untuk membuat murid itu jangan merasa bersalah, tetapi mencarikan solusi, sama-sama mencari solusi pada saat murid melakukan sebuah kesalahan. Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian tadi dikaitkan dengan keyakinan kelas. Kira-kira sudah, sudah, thank you, mati lampu ya. Selainnya sudah habis, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berkenan kita berbagi ilmu. Lain kali bergantian kalau ada ilmu ataupun teori materi yang perlu disampaikan, nanti kita bergantian.
Ya. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita terapkan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu? Sebentar lagi. Saya minta waktunya dulu sebentar. Kira-kira pertanyaan bebas? Pertanyaan, kira-kira apa? Adakah pertanyaan? Jadi nanti kita diharapkan untuk membuat keyakinan, setuju keyakinan kelas, setuju ya? Setuju, apalagi yang sudah kelas tinggi itu sama anak-anaknya itu sudah besar, jadi kita membuat keyakinan kelas. Saya ulas kembali sedikit. Pada saat membuat keyakinan kelas, kalimatnya adalah kalimat positif. Keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Berarti cukup. Semoga bermanfaat. Harapan saya. Walaupun tidak semuanya, ya. Karena waktunya sudah siang, berarti saya akhiri. Namun sebelumnya tentu ada kata-kata yang menyinggung. Saya mohon maaf yang saya ikhlasnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.